Shalom semuanya, hari ini Cindy akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang tisuk dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Semoga Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan Mazmur 90. Sebagaimana yang sudah dibacakan oleh adik kita yang bernama Cindy. Mari saudara buka Alkitabmu, Mazmur 90. Ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Saudara, penulis Mazmur 90 adalah Musa. Musa adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dialah yang memimpin umat Allah keluar dari perbudakan di Mesir. Dialah yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dialah yang membelah laut Teberau sehingga orang-orang pilihan Tuhan bisa keluar dari Mesir. Melalui tongkatnya laut Teberau terbelah menjadi dua. Saudara, di dalam Mazmur ini Musa menyatakan kekekalan Tuhan di ayat 1 dan 2 dan kefanaan manusia di ayat 3 dan 5. Musa sedang menyatakan kemuliaan Tuhan dan keterbatasan manusia, tentang kemahakuasaan Tuhan dan ketidakberdayaan manusia, tentang Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu dan manusia yang hidup di dalam waktu. Tuhan adalah pencipta dan Ia tidak diciptakan. Itu sebabnya Tuhan adalah kekal. Dia tidak dibatasi oleh waktu, sedangkan kita hidup di dalam waktu. Dan tanpa kita, Tuhan tetap ada, tetapi tanpa Tuhan, kita tidak akan ada. Keberadaan Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Dia adalah maha segalanya. Yang menjadi masalah adalah keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita adalah manusia,
Tetapi kita sering ingin menjadi pencipta untuk menggantikan Tuhan. Kita seringkali mengangkat diri kita menjadi Tuhan atas sesama kita. Padahal faktanya saudara, kita tetaplah manusia yang sangat lemah, terbatas, dan tidak berdaya. Dan ketika kita mudah terserang oleh sakit penyakit, dan ketika tiba waktunya, kita akan kembali kepada Tuhan. Tetapi saudara, masalahnya adalah apakah kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, atau kita akan dilemparkan ke dalam tempat hukuman abadi. Itulah sebabnya di ayat 12 Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan ayat ini sebagai berikut. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sebagai manusia di dalam dunia ini sangatlah singkat. Di ayat 10 Musa berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Inilah fakta hidup manusia, saudara. 70 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Jika bisa hidup lebih daripada 70 tahun, itu adalah bonus dari Tuhan. Namun fakta menyatakan bahwa di depan mata kita ada banyak orang, ada banyak manusia yang meninggalkan dunia ini tidak sampai umur 70 tahun. Bahkan saudara, di dalam pelayanan saya selama ini, saya lebih banyak memimpin pemakaman orang yang usianya di bawah 60 tahun. Sedangkan usia 60 sampai 70 tahun sampai 80 tahun ke atas bisa dihitung dengan jari saya. Itu artinya banyak orang yang meninggal dunia ini tidak sampai usia 70 tahun. Saudara, 70 tahun adalah usia masa yang sangat singkat. Musa berkata, berlalunya buru-buru. Waktu yang kita jalani sangatlah tidak terasa. Begitu cepat kita sudah seusia ini. Makin hari kita makin tua, fisik kita makin terbatas, mata mulai tidak kelihatan jelas kecuali kita pakai kacamata. Pendengaran kita mulai berkurang, kita tidak selincah dulu, rambut mulai rontok dan memutih. Tubuh kita mulai lemah dan gampang terserang oleh penyakit. Kita tidak sekuat dulu lagi. Dan ketika musim berganti, tubuh kita terasa berbeda. Dan ini adalah tanda-tanda penuaan yang sedang mendekati kita, dan kita sedang mendekati akhir hidup kita. Karena waktu begitu cepat berlalu. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Inilah saudara yang dialami oleh manusia. Kita bersusah payah dalam kehidupan kita. Kita berjuang buat keluarga kita. Kita berjerih payah untuk bertahan hidup supaya kita, keluarga kita, semua di dalam kecukupan. Dan tanpa terasa bahwa hari-hari yang kita lalui cepat berlalu. Anak-anak mulai dewasa, berkeluarga, dan kita semakin tua. Dan saudara sekalian, Musa memahami betapa lemah dan fananya keberadaan manusia, karena Musa
selain dia mengalami, melihat sendiri, dia juga menyaksikan bagaimana umat yang dipimpinnya meninggal satu persatu di dalam perjalanan di padang gurun, dan bahkan ada juga yang mati dihukum oleh Tuhan karena mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Musa menyaksikan betapa lemahnya seorang manusia sewaktu hidup mereka cepat berlalu. Hal itu mengingatkannya untuk bersikap bijaksana, dan dia berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saudara, hitunglah hari-hari yang kita lalui. Waktu yang kita lalui tidak akan pernah kembali. Kesalahan yang kita perbuat di masa lalu hanya meninggalkan penyesalan, dan kita tidak bisa mengulang kembali masa-masa itu. Kita hanya bisa menebus di masa kini dan di sini untuk memperbaiki apa yang salah. Tetapi celakanya saudara, banyak orang yang tidak menyadarinya dan terus mengulang kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu ketika tiba waktunya untuk kembali kepada Sang Pencipta, dia baru menyadarinya, tetapi sudah terlambat. Karena dia sudah tidak punya kesempatan untuk menembusnya, untuk memperbaikinya. Yang ada hanyalah permintaan maaf sebelum nafas terakhir. Dan kalaupun itu sempat dilakukan. Dan saudara, saya percaya tentu kita semua tidak mau mengalami seperti itu. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari Musa untuk berkata, "Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana." Menghitung hari-hari kita. Pada umumnya saudara, kita pintar menghitung uang, kita pintar menghitung untung rugi, kita pintar menghitung berapa kali orang menyakiti kita, kita menghitung perbuatan baik kita, bahkan kita menghitung apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Itu celakanya. Kita berbuat kepada Tuhan, kita menghitungnya, dan kita begitu pintar untuk menghitungnya. Tetapi saudara, kita tidak pernah mau menghitung berapa banyak kita telah melukai orang lain, berapa banyak dan berapa sering, berapa kali kita melukai sesama kita, dan berapa banyak kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Itu kita tidak mau hitung, sehingga kita menjadi bebal, bukan bijaksana. Nah saudara sekalian dikasih Tuhan, yang diinginkan Musa adalah menghitung hari-hari kita sedemikian agar kita menjadi bijaksana. Ayat yaitu agar kita tidak mensia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Karena kita seringkali menghabiskan waktu kita untuk menghitung, untuk mengingat kesalahan-kesalahan orang lain, lalu kita menyimpannya di sepanjang hidup kita, tetapi kita lupa bahwa kita juga pernah, bahkan sering berbuat salah, bahkan jahat kepada orang lain. Dan tentu hal ini tidak baik bagi jiwa kita. Bagi saya saudara, masa lalu adalah kenangan dan menjadi pelajaran agar kita menjadi lebih baik di masa depan. Masa lalu tidak bisa kembali, tetapi kita bisa memperbaiki hidup kita di masa kini dan di sini, dan siap menuju kekekalan di dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus hidup kita. Setelah kita percaya kepada Yesus, hidup kita harusnya lebih baik, lebih benar, karena Dialah pengharapan kita, karena Dia adalah panutan hidup kita. Kita berjalan di dalam iman bersama Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir dengan masa depan kita, karena kita tahu Yesuslah pengantar, Yesuslah penuntun kita menuju kekekalan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu, bahwa di dalam hidup kami ada banyak waktu yang kami buang-buang untuk sesuatu yang tidak baik. Dan firman-Mu mengajarkan kami agar kami belajar, agar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami menjadi bijaksana, agar kami memakai waktu kami untuk hal-hal yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Karena hidup kami di dalam dunia ini sangat singkat. Dan biarlah di dalam singkatnya hidup kami ini, kami melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati seluruh keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.